Kiprah Jati. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Anda masih setia di depan Kiprah Jati ini. Dan judul yang ringan tadi itu ternyata isinya berat banget. Karena jangan-jangan bangsa ini hanya sudah dimakan oleh bangsa yang lain. Tadi intinya itu hampir ke sana. Artinya dimakan itu sudah barang tentu ya seperti ayam di lumbung padi tapi mati kelaparan. Seperti itulah kira-kira. Nah, sekarang kita akan ruling keliling ke beliau-beliau. Mungkin ada saran-saran tentang apa yang harus kita perbuat di zaman seperti ini. BBM baru naik, sudah barang tentu secara fisiologis, masyarakat lalu lintas, pergaulan, pertemuan mungkin agak tegang sedikit gitu loh ya. Mungkin ada saran-saran dari bapak-bapak. Kami mulai dari Pak Bimo dulu, monggo. Ada tambahan saran-saran? Di saat ini yang tadi disampaikan Ki Jati, ya yang paling kelihatan kan yang kita rasakan hari ini ya, bahwa bensin sudah naik apa. Nah ini saya kira pemerintah juga harus terus-menerus mensosialisasikan kenapa bensin ini harus dinaikkan. Itu yang perlu. Nah kalau tadi saya dapat telepon dari Jakarta, jadi ternyata juga ini ada yang pokoknya ribut ini. Jadi membuat satu ya semacam gerakan ya demo gitu yang mengatasnamakan mahasiswa tertentu. Jadi mek muring-muringi sing diketokno gitu loh. Tapi kenapa nggak dijelaskan? Ya wong mahasiswa ya ilmiah lah. Titik gitu loh. Iki naik kenapa gitu ya ini gitu loh. Nah ini artinya apa? Lah perlunya kita sebenarnya menganjurkan kepada adik-adik kita untuk belajar terus-menerus. Kenapa ini naik? Kenapa tidak harus dinaikkan? Itu bisa dimengerti inilah. Jadi rakyat kan tadi perlu juga dipinterno gitu loh. Nggak dibodohi seperti yang tadi dikatakan Ki Darwanto ya, secara politiknya dibodohi, ya, hanya mau melawan yang dulu kelihatan berseberangan, wes pokoknya ono gerak ono ini gitu loh. Nalarnya nggak digunakan. Nah ini juga pengalaman. Itu adik-adik dulu turun ke jalan, saya juga ngerasakan bagaimana turun ke jalan. Ya apa rasane sing jenenge garis iku kena popor, itu saya sudah merasakan itu. Tapi waktu kita melakukan protes ya, itu dulu tahun 74 itu mahasiswa itu protes, memperingatkan kepada pemerintah jangan didominasi oleh Jepang, gampangnya begitulah, jangan. Nah tapi ternyata waktu turun ke lapangan, Perdana Menteri Tanaka digawe patungnya kita bakar. Lah ini kita dikerjain oleh penguasa. Itu teman-teman mahasiswa itu ditangkepi, dikepui, seolah-olah yang bikin onar adalah mahasiswa. Nah ini satu pelajaran yang berharga buat kita semua, utamanya kaum muda. Bagaimana mereka harus bersifat kritis, bagaimana dia berbuat untuk bangsanya. Nah seperti tadi Pak Pujiono itu, mulai dari kepanduan itulah, bagaimana menanamkan rumongso memilih tadi itu ya, rumongso handar beni, jelek apapun iki negaraku. Tapi bukan berarti kalau pemimpinnya gitu ada peribahasa buruk muka cermin dibelah. Ini jangan sampai seperti itu. Jadi peralatannya diwancurno gini, padahal rupanya dewe sing elek gitu loh. Nah ini cermin-cermin yang semacam inilah harus terus kita kumandangkan. Iya, terima kasih. Buruk rupa cermin dibelah. Wong wajahnya sendiri jelek, kok kocornya sing diantem. Ya rasional sekali gitu. Monggo sekarang Pak Marzuki mau ada usulan tambahan? Monggo. Ya. Tadi saya amati secara keseluruhan bahwa kita memang harus memenuhi kewajiban yang merupakan kewajiban sebagai bangsa dan negara agar kita
tidak dimakan. Jadi kewajiban apa? Kita berupaya, satu berupaya mempersiapkan diri, ya kan ya, di dalam bentuk kita pendidikan. Mempersiapkan diri ketahanan kita, apakah ketahanan pangan, ketahanan sandang, papan, hukum, IT, dan sebagainya. Dan nanti kalau pola ini kita lakukan sebagai suatu kewajiban sebagai bangsa dan bernegara, nanti kita tidak akan dimakan, bergeser tetapi dibutuhkan oleh bangsa lain. Dan kita tidak akan diinjak-injak, dan kita tidak akan disudutkan ke hal yang paling rendah. Kita dibutuhkan oleh bangsa lain karena kesiapan kita sebagai baik dalam karakter kita sebagai bangsa, ya kan ya. Dan kita sudah jelas dari sejak dulu bangsa kita itu merupakan surga dunia yang dibutuhkan oleh orang bangsa lain. Itu sejarah membuktikan beratus-ratus tahun yang lalu bangsa luar makan di bumi kita. Jadi kita dibutuhkan. Untuk itu saya harapkan nanti kepada pihak yang berkompeten dalam hal ini pemerintah, ayo kita rubah pola-pola pikir kita, pola struktur dalam kependidikan. Loh, bangsa kita mungkin panjenengan sedaya kurikulumnya sangat sederhana. Bukunya pun ini sampai belasan tahun masih dipakai. Kalau saya kan lain panduannya. Setelah 2 bulan diganti lagi, 5 bulan diganti lagi. Jadinya apa kan? Struktur pendidikan itu. Enggak perlu kita merubah kurikulum-kurikulum yang sifatnya itu hanya politis. Bahwa kurikulum itu tata cara pembuatan itu tidak semudah itu. Harus dipersandingkan pihak yang berkompeten di dalam masa pendidikan dan dipersandingkan juga pihak-pihak yang membutuhkan. Itu gimana? Saya membutuhkan ini, pendidikan depan harus begini. Oleh karena itu dari pendidikan kuliah ini harus direvolusi itu. Makanya saya harapkan nanti dari Kementerian Mendagri harus merombak kurikulum-kurikulum yang lalu dirubah dengan kurikulum yang bermartabat. Ya, terima kasih. Kurikulum yang bermartabat. Kelihatannya kalimat itu sederhana, tapi memang betul-betul rasional. Bagaimana kita menjadi pinter, bagaimana kita menjadi survive di negara kita yang kaya, kalau input yang diterima otak itu udah amburadul, tidak karu-karuan, kembali kata beliau. Nah, sekarang kita ke Ki Antoni Wibowo ini. Kira-kira tadi belum puas kelihatannya pada waktu Mas Anton menerangkan umpama dodol jasa. Sehingga kira-kira jasa itu kan tidak mengeluarkan modal ya, wong jasa. Paling-paling modalnya reklame lah, sidik-sidik gitulah. Kira-kira jasa peninggalan leluhur itu apa yang kita patut kita jual secara internasional? Jasa atau nilai-nilai keluhuran budi dan kehidupan apa itu, nah, para leluhur kita, Pak Jati. Satu hal adalah kita ini manusia yang bermartabat. Ini harus dipegang. Bermartabat tidak hanya secara yang apa itu fisikal, tapi juga secara spiritual dan sosial. Nah, hubungannya dengan sini, nilai ini sendiri akan mengantar kita menjadi bangsa yang produktif, yang kreatif, yang pada akhirnya mampu kita itu tidak menjadi pengemis kepada sistem lain. Tapi sekarang ini bangsa ini sudah menjadi korban dari adanya ketamaan sistem yang tidak bermoral dari yang namanya kapitalisme yang saya omongkan tadi itu. Yang kapitalisme yang sedihnya difasilitasi oleh para pemimpin bangsa atau penyelenggara yang satu-satunya pegangan moralnya adalah bagaimana ego saya, kelompok saya, golongan saya yang paling beruntung, yang lainnya tidak ngereken saya. Nah, satu-satunya ukuran moral ini yang harus saya suka Pak Marzuki tadi itu, ini harus kalau bahasa politiknya sekarang yang direvolusi ya, yang harus diganti. Memang secara teknis mungkin satu hal, kurikulum misalnya dan sebagainya, tapi jangan lupa apa yang dia katakan Pak Indarwanto tadi itu. Nah, bagaimana ini aplikasinya dengan suatu fakta kenaikan harga BBM ini Ki Jati? Saya juga sebagai rakyat kecil, saya bisa juga merasakan
motif-motif di balik segala reaksi. Tapi ketika saya bertanya kepada, saya tinggal di kampung, orang-orang kampung gitu. Ketika saya bertanya kepada tetangga-tetangga saya, orang-orang kampung, loh, tidak ikut demo, iya toh? Tidak ikut rame-rame, iya toh? Mboten Pak, iya toh? Apa aku? Apa kudune Pak, jadi ini bahasanya orang kampung. Kudune kula sak kanca niki nggih mboten kersa lek bendina blonjo pulsa itu Pak. Jadi di sini maksudnya dia bicara tentang konsumerisme ya. Ternyata mereka itu belanja pulsa itu tidak pernah protes. Tidak pernah protes. Dan ini difasilitasi oleh yang namanya jubah modern, jubah kalau mereka bisa menggunakan gadget, menggunakan ini dan sebagainya. Tapi ketika ini naik bensin ini, saya tidak mengerti, saya bukan ahli ekonomi, tapi yang saya tahu ada berita katanya itu menjadi kompensasi dari tujuan yang lain itu, yaitu kesejahteraan dan sebagainya. Pendekatan holistik ini kita jual. Teori probabilitas dari Ronggo Warsito seperti apa? Ini kita dulang, dibiayai oleh konglomerat-konglomerat tadi, yang tidak kapitalisme. Kiprah Jati.